Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi berikut ini. PBNU, pengurus NU seluruh Indonesia, ingat, kami didolimi oleh pemerintah daerah. Kami menggelar acara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2024 yang lalu dengan mengadakan Kiai Madudin. Itu ditolak dan gambarnya Kiai Madudin ditutup. Sahabat muslim dimanapun berada, Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi berseru kepada PBNU, hei PBNU, hei pengurus NU se-Indonesia, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kami didolimi oleh Pemda setempat, Pemda Banyuwangi, karena beliau ingin mengadakan HSN Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024 dipersulit oleh Pemda setempat, yaitu Pemda Banyuwangi. Yang menjadi catatan apa? Seharusnya PBNU punya taring, punya kredibilitas harga diri yang tinggi di hadapan seluruh jajaran pemerintah se-Indonesia. Seharusnya PBNU mempunyai wibawa. Jangan sampai orang NU ingin melaksanakan Hari Santri Nasional dipersulit oleh pemerintah setempat. Itu berarti tidak sungkan, tidak ada empati kepada PBNU atau NU. Menunjukkan PBNU telah turun wibawanya di hadapan pemerintah, khususnya wilayah Banyuwangi. Seharusnya itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau pemerintahan Banyuwangi sudah dikuasai oleh Mbak Alwi, atau mungkin juga NU di Banyuwangi sudah dikuasai oleh Pak Alwi, seperti NU yang lain yang masih mengikuti Pak Alwi, ya lain ceritanya. Jelasnya NU saat ini memang benar-benar hancur menjadi dua bagian. Yang pertama, NU yang mendukung Mbak Alwi dan NU yang tidak mendukung Mbak Alwi atau mendukung tesis Ki Haji Madudin Usman Al-Badani. Kalau Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi, ya sangat kita berikan apresiasi. Beliau itu adalah niatnya membela harga diri NU yang sudah dilecehkan oleh Habib Syekh dengan mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Itu penghinaan. Sudah nyata-nyata Habib Rizik ini musuhnya NU, menghina cucu dari pendiri NU, Bayi Hasyim Asy'ari. Cucunya dihina, yaitu Ki Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Dikatakan Gus Dur buta mata, buta hati. Ini adalah bentuk pelecehan Habib Rizik. Itu tidak bisa dilupakan. Namun Habib Syekh mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Nah, ini kan sangat koplak, tidak berpikir untuk menyampaikan. Habib Rizik guru NU. Lain dari itu yang dibela oleh Ki Ageng Bumi Sroyo, yaitu Habib Syekh telah merubah lirik lagu Yalal Waton di Malaysia. Liriknya diganti, kata-katanya diganti yang sesuai dengan jiwa Malaysia.
Ya menurut saya ini adalah pelanggaran besar. Tidak semudah itu lagu yang sudah dikhususkan untuk bangsa Indonesia dan NU lantas dirubah dengan seenak sendiri di luar. Tidak bisa ya. Dan bahkan lebih dari itu, hak patennya ini telah diambil oleh Habib Syekh, telah dihak patenkan. Ya ini termasuk menyalahi aturan. Kenapa bisa terjadi? Yang mengarang Kiai Haji Wahab Basbullah lantas oleh Habib Syekh diambil alih hak ciptanya. Ini perlu dipertanyakan. Makanya kalau Ki Ageng Bumisroyo Belambangan Banyuwangi bersikeras jihad, bila Habib Syekh datang ke bumi Belambangan, saya katakan itu betul demi menjaga marwah NU yang sudah dilecehkan. Sudah jelas Habib Syekh ini melecehkan NU, tapi tidak ada yang berani menentang. PBNU pun diam. PBNU ini diam dengan adanya Habib Syekh melecehkan NU. Justru Ki Ageng Bumisroyo yang berani melakukan perlawanan. Tidak salah tuh. Dan ini pun tidak mendapatkan dukungan dari PBNU. Ya saya kira tidak mendukungnya PBNU karena PBNU sudah menjadi PBNU Ba'alwi. Faktanya demikian. Dan lagian Ki Ageng Bumisroyo berseru didolimi oleh Pemda. Ya ini kalau contoh. Ya ini contoh kalau Pemda itu sudah dikuasai oleh Ba'alwi, maka pribumi akan dipersulit, pribumi akan dihancurkan, tentu akan membela klan mereka. Ini contoh kecil. Contoh Pemda Banyuwangi yang sudah dikuasai Ba'alwi sudah berbuat semena-mena kepada Ki Ageng Bumisroyo demi untuk melaksanakan HSN. Ini adalah contoh. Bagaimana kalau negara ini yang dikuasai? NU saja yang dikuasai oleh Ba'alwi sudah kayak gini rasanya. Orang-orang bawah yang mendukung tesis Haji Maduddin Usman Al-Bantani merasa tak punya itu PBNU. Karena apa? Tidak ada dukungan apapun kecuali PBNU mendukung Ba'alwi. Apalagi kalau negara ini yang dikuasai oleh Ba'alwi, bayangkan, hancurlah semua. Sahabat muslim, marwah NU hari ini di akhir tahun 2024 benar-benar hancur lebur. NU sudah tidak ada harganya, marwahnya telah hancur. Ba'alwi berhasil memecah belah NU yang menjadi benteng terakhir NKRI di Republik Indonesia ini. Ba'alwi memang mampu menguasai beberapa lini, mulai dari organisasi NU, mulai dari beberapa pemerintahan. Akhirnya mereka berbuat semena-mena dan tidak ada yang berani untuk melawannya. Jelas-jelas Habib Lutfi bin Yahya telah melakukan pembelokan sejarah NU, perlawanan kepada NU, mengobrak-abrik sejarah Jatman, mengobrak-abrik Jatman. Ini kan bentuk perlawanan terhadap NU, tapi nyatanya PBNU tidak berbuat apapun yang tegas di depan publik, takut walat mungkin. Masih saja Habib Lutfi bin Yahya dianggap waliullah oleh mereka. Kalau kita semua diam, lantas siapa yang akan membela negara ini? Jelas-jelas mereka telah banyak merubah sejarah bangsa Indonesia, juga sejarah NU, bahkan akidah NU. Ini fakta. Dan yang lebih parah lagi, mereka ini mengaku menjadi keturunan Rasulullah dan masih banyak yang percaya. Padahal ini fakta. Secara kitab nasab mereka ini tidak terbukti sebagai keturunan Rasulullah. Apalagi secara tes DNA sudah jelas mereka bukan keturunan Rasulullah, tapi masih dipercaya mereka keturunan Rasulullah SAW. Ini telah merusak akidah.
kalian telah menasabkan orang Yahudi kepada Rasulullah, padahal orang Yahudi ini benar-benar musuh dari Rasulullah SAW. Justru kalian nasabkan kepada Rasulullah. Secara fakta Allah telah menunjukkan ilmunya secara kitab nasab dan secara kajian ilmiah tes DNA. Apakah sudah ada penelitian? Misalkan marga yang sama mempunyai haplogrup yang sama di Ba'alawi. Beberapa menunjukkan memang pola Perbedaan atau genetiknya sama di G. Oh, sama. Mayoritas sama di G. Ada yang C ada. Tapi jumlahnya nggak banyak. Tapi kebanyakan memang rata-rata di G. Rata-rata di G semuanya. Rata-rata di G. Dan menunjukkan juga memang di Arab, terutama di Yaman, penduduk asli Yaman mayoritas C. Ba'alawi sebagai imigran dia itu konsisten di haplogrup yang berbeda dengan mayoritas penduduk Yaman. Secara sejarah sudah konformit bahwa mereka ada dengan DNA ini bahwa mereka adalah imigran. Lalu kurang apa lagi pembuktiannya? Dan yang perlu kita catat terakhir ini, diketahui bahwa Ba'alawi Habaib di Indonesia, khususnya Ubaidillah, itu adalah keturunan dari Bani Fatimiyah yang sudah 200 tahun ini mengaku menjadi keturunan Rasulullah, tak terbukti sampai hari ini. Ini sudah berdasarkan data, silakan tuntut bila itu tidak benar. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga Allah segera memberikan pertolongan kepada Nahdlatul Ulama yang hari ini hancur lebur, memberikan pertolongan kepada bangsa Indonesia yang sudah diobrak-abrik oleh pendatang yang bernama Ba'alawi. Dimanapun Ba'alawi berada, disitulah kekacauan-kekacauan terjadi, sahabat muslim dimanapun berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.